Ini momen Eliano Renders, pemain timnas Indonesia yang merasakan intensitas pertandingan di Liga Belanda sepanjang 90 menit tanpa digonta-ganti. Lalu, asisten Patrick Kluivert yaitu Denny Lanzat menyaksikan juga laga itu. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, poin pertama, ini merupakan pembahasan kedua secara spesifik soal Eliano kita lakukan. Di video pertama dengan judul Misteri Eliano bersama Timnas Indonesia, aku harap teman-teman sudah menonton video tersebut karena berkorelasi dengan video kedua ini. Oke, kita masuk ke topik teman-teman. Ya, Eliano Renders memang situasinya sangat amat menarik jika kita lihat karirnya bersama Timnas Indonesia. Harapan pecinta sepak bola Indonesia tentu ketika sudah dilakukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bisa mendapatkan kesempatan bersama Timnas Indonesia dilatih oleh Coach STY. Tetapi secara realita Eliano mengalami kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Sampai pada titiknya, kita semua tahu bertebaranlah statement di media kalau Eliano tidak masuk ke tactical Coach STY. Nah, saat statement tersebut tersebar, pecinta sepak bola Indonesia pun, pundit-pundit pun bertanya, memang sebagus apa pemain-pemain yang secara posisi beririsan juga dengan Eliano, yang dimana saingan dari Eliano tampil di Liga 1 Indonesia. Dibandingkanlah Liga 1 Indonesia dengan Liga Belanda. Kok bisa-bisanya Eliano Renders tidak masuk kriteria taktikal yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong? Nah, di momen ini aku tidak mau mempermasalahkan bagaimana filosofi, bagaimana pemikiran dimiliki oleh Coach STY ya. Nah, dalam hal ini aku ingin kita ya membaca, memahami kalau pelatih jika sudah filosofinya A, maka mencari juga pemain yang secara kriteria mampu mengaplikasikannya sesuai itu dengan prinsip-prinsipnya. Dan secara umum Timnas Indonesia bersama Coach Shin Tae-yong pendekatannya itu kan reaktif football. Lebih banyak menunggu, kemudian melakukan serangan balik. Kemudian Coach Shin Tae-yong juga sudah katakan ya mencari pemain-pemain yang secara fisik bukan hanya stamina tetapi postural juga menunjang tinggi. Untuk apa? Untuk menyulitkan lini pertahanan yang coba diaplikasikan oleh Coach STY bersama Timnas Indonesia. Jika kita spesifik melihat bagaimana Eliano, tentu Eliano tidak tinggi besar. Itu kita pahami dulu teman-teman. Tetapi ada elemen bagusnya Eliano, yaitu kekuatan attacking-nya, kekuatan serangannya. Nah, pada saat Eliano bermain bersama klubnya Vic Volley, berhasil ya, klub Eliano mengalahkan VSV Eindhoven. VSV ini untuk posisi sekarang sampai saat kita membuat video ini berada di rank pertama Liga Belanda teman-teman. Eliano menunjukkan kekuatan attacking-nya. Dan aku fair harus mengatakan atribut defensifnya harus ditingkatkan lagi, harus di up lagi. Walaupun di momen tersebut Eliano beririsan dengan Perisic. Siapa yang tidak kenal Perisic? Kekuatan pengalamannya, dan ada di situ fullback kiri dari VSV Eindhoven juga junior. Nah, dan ya nggak bisa banyaklah aksi-aksi defensif yang cemerlang, tetapi kerja keras yang coba sudah ditunjukkan oleh Eliano Renders, apalagi dia mendapatkan kesempatan bisa 90 menit pertandingan di atas lapangan digonta-ganti, itu kredit poin. Beda intensitas pertandingan di Liga Belanda sama di Liga 1 Indonesia, bos. Itu kita sepakat pastinya. Kenapa intensitas pertandingan ini penting? Ketika pemain berada di level intensitas pertandingan tinggi, kemudian ia bergabung ke timnas, timnas akan menghadapi laga-laga besar, laga-laga intensitas tinggi, maka pemain-pemain tersebut tidak kaget. Yang ujungnya apa? Bisa menciptakan konstelasi persaingan di atas lapangan menghadapi lawan. Jika intensitas pertandingan yang dihadapi oleh pemain-pemain Timnas Indonesia so-so lah ya, maka akan memunculkan kekagetan. Contoh, sering panik, mental pun nggak bagus, passing tidak oke.
Dan bagaimana menciptakan permainan yang prima di atas lapangan pun akan sangat amat sulit. Sudah melihat nih, lawan kok nggak capek-capek ya, lawan kok langsung aja bola-bola itu mengalir tanpa ada henti, dan diperaslah, diseretlah struktur bertahan yang dimiliki oleh pemain-pemain kita. Andai tidak memiliki kesempatan untuk bermain di intensitas pertandingan yang tinggi. Dan di posisi Timnas Indonesia era Coach STY sekarang ini dilakukan pergantian pemain kita kan sudah merasakan nih bagaimana intensitas pertandingan yang tinggi, baik itu pemain-pemain Liga 1 pun. Ketika pemain-pemain Liga 1 bersama Timnas menghadapi negara-negara yang levelnya lebih tinggi, itu kan kredit poin ataupun situasi yang bisa menunjang level daripada pemain-pemain Liga 1 Indonesia, baik itu ketika di Timnas ataupun ketika mereka balik ke klub. Jadi ketika balik mereka ke klub, kemudian menghadapi klub-klub Liga 1 lainnya, pasti value orang tuh berbeda, pemain tersebut berbeda. Karena mereka sudah terbiasa menghadapi level yang lebih tinggi intensitasnya daripada menghadapi klub-klub ataupun pertandingan-pertandingan yang ada di Liga 1 Indonesia. Nah, jadi Coach Sintayong dengan filosofi yang sudah kita katakan tadi, teman-teman, butuh itu pemain-pemain yang secara physically ya strong lah ya. Dan ada muncul statement, kan bisa bang diterapkan Coach STY Eliano ini di posisi sayap bagian attacking. Nah, tadi sudah kita katakan bagaimana kekuatan prinsip permainan STY ini menunggu. Artinya ketika menunggu, nggak banyak menguasai bola, butuh itu pemain yang secara fisik juga gede lah ya, besar lah ya, walaupun nggak tinggi, tapi secara massa, bobot, power, teman-teman, tinggi lah. Dan pada saat Eliano Renders bermain bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain, teman-teman, di situ kan Eliano terlihat juga oke atribut attackingnya, tetapi defensifnya agak goyang-goyang juga dia, dicecar di posisi dia juga lewat kekuatan fisik yang dimiliki oleh pemain-pemain Bahrain. Dan kita juga harus memahami perbedaan antara level sepak bola yang ada di Belanda ataupun di Eropa dengan Asia. Mungkin menurut Coach STY di Asia lebih banyak fisik, dibutuhkan pemain yang secara fisik lebih oke lah. Nah, sampai situ dulu kita pahami ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini peralihan terjadi pelatih dari Coach STY ke Patrick Kluivert, dan asisten Patrick Kluivert, Denny Lanzat, sudah menonton pertandingan Eliano Renders. Dan itu salah satu hal yang bagus ya bagi Eliano, teman-teman, kalau jangan berkecil hati. Ini situasi yang baru, lembaran baru bagi Eliano bersama Timnas Indonesia. Kenapa? Secara pendekatan, secara filosofi, Patrick Kluivert dengan Sintayong itu antitesanya. STY defense, Patrick Kluivert attacking. Maka ketika kita bicara total football, attacking, bla 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 bla, Eliano ini sudah termasuk ini ke beberapa kategori yang menunjang apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan di mana Patrick Kluivert ini kan melihat juga kan, ataupun secara jelas komunikasi juga lah dengan beberapa kolega-koleganya yang ada di Belanda. Bahkan pelatih Belanda yang ada di Liga 1 Indonesia pun coba kan dikulak-kulik oleh Patrick Kluivert. Artinya ya secara Eliano besar ataupun secara di posisi sekarang Eliano merasakan atmosfer di Liga Belanda, itu kan salah satu poin tambah lah bagi Eliano sendiri untuk bisa merasakan posisi di Timnas Indonesia. Terlepas nantinya bagaimana permainan Eliano, tetapi ya jangan kaget ketika Eliano nanti dipanggil ke Timnas Indonesia, karena perbedaan filosofi tadi, perbedaan style. Sederhana lagi, Pep Guardiola, pelatih-pelatih elit lah, ketika dia melatih klubnya, kemudian pasti ada pemain yang tidak sesuai dengan skemanya. Bahkan pemain tersebut sudah lama di klub itu. Akhirnya apa? Pep Guardiola mengeluarkan pemain tersebut ataupun melakukan transfer ke klub A, B, C, D, E. Muncullah sebuah polemik. Itu terjadi di Barcelona. Terjadilah beberapa klub dari yang dilatih oleh Pep Guardiola. Nah, artinya jika kita bicara sebuah bagaimana mengimplementasikan
pertandingan ataupun ide taktikal dari seorang pelatih, pemain-pemain tersebut pun harus secara kapasitas, secara kemampuan bisa untuk menerapkannya secara defensif. Jadi coach SCE pasti mencari pemain-pemain yang strength powerful. Nah, itu yang dibutuhkan. Nah, secara attacking, maka permainan lebih terbuka, proaktif, konstruktif. Eliano ini termasuk nih ke ciri untuk bisa dioptimalisasi. Nah, kita bicara aspek teknisnya lah ya teman-teman. Aku nggak mau membahas spekulasi-spekulasi ini karena ada benci, ini pertengkaran, bla bla. Enggak. Aku dan kita biasanya kan sering membahas aspek taktikal. Aku coba mengelaborasi, menyampaikan kepada teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, apa yang ditampilkan oleh Eliano bersama klubnya Fake Wolle menghadapi PSV Eindhoven itu hal yang bagus, apalagi mereka memenangkan pertandingan. Kemudian kedua, sifat permainan Eliano upgrading tentu harus dilakukan terhadap defensifnya. Tetapi attackingnya udahlah. Untuk di level Liga Belanda aja so-so, apalagi kalau kita bawa ke timnas Indonesia, pasti levelnya akan lebih berbeda. Itu harus kita pahami teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana kita memahami juga setiap pelatih, setiap filosofi. Mungkin dari teman-teman yang nonton video ini, jika teman-teman punya Eliano di timnas ataupun di klub teman-teman, lalu nggak sesuai itu dengan filosofi, karakteristik permainan yang diinginkan teman-teman secara overall, taktikal, nggak akan dipaksa juga kok. Kalau misal teman-teman jadi pelatih, nggak akan dipaksa dimainkan. Nah, karena itu tadi akan bertabrakan dengan filosofinya. Oke, sampai sini aja teman-teman. Kita lihat bagaimana perkembangan dari Eliano Reinders bersama timnas Indonesia ke depannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.